Saat teduh selesai, teman-teman dipersilakan untuk berdiri. Pagi ini kita bangun disambut matahari yang cerah, kita disambut dengan cuaca yang baik, kita nggak disambut hujan, kita nggak disambut dengan keadaan yang gloomy ya teman-teman. Jadi saya berharap teman-teman bersuka cita hari ini, secerah cuaca hari ini. Mungkin hari ini kita datang membawa permasalahan, kita membawa rasa lelah kita untuk seminggu ini. Tapi teman-teman, kita mau ingat lagi bahwa seperti cuaca hari ini, kita mau naikkan syukur kita mau naikkan pujian kita untuk Tuhan. Karena hari ini kita sudah ditibakan bersama-sama untuk beribadah. Mari kita masuki ibadah ini bukan dengan beban, tapi dengan satu hati yang penuh syukur. Mari kita puji Dia yang janjinya memelihara hidup kita hari ini, esok, dan selamanya. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Aku yang di padang, Kau yang pelihara. Burung pipit di udara, Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepadamu. Tak perlu khawatir hari esok. Bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar merengkau tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Kau yang pelihara. Burung pipit di udara, Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepadamu. Besar kasih hari esok. Ku bersyukur selalu baru, seperti fajar merengkau tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin.
sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Persilahkan duduk. Iya, teman-teman, mungkin seminggu ini kita merasakan kelelahan luar biasa. Ada yang berkegiatan kuliah, ada yang kerja, dan saya tahu semuanya nggak gampang. Mungkin di kuliah kita ngerasa capek dengan beban-beban tugas yang ada, dan mungkin yang lagi kerja juga merasakan hal yang sama. Mungkin hari ini kita membawa perasaan sedih, bergumul tentang apa yang sedang kita hadapi. Tapi 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, percobaan-percobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita melewati gunung, lembah, suka, duka sampai hari ini kita bisa berdiri itu semua gak luput dari kasih dan anugerahnya. Dalam keadaan apapun itu Tuhan tidak pergi. Kasih dan anugerahnya selalu menyertai kita, memampukan kita. Mari kita angkat pujian ini. Pujian yang sebenarnya saya suka sekali karena selalu mengingatkan saya ada hari ini, saya bisa menjalani hari ini itu semua karena kasih dan anugerahnya. Ku ada. Of your grace, I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you, thank you, Jesus. It's only by your name that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. That I could live today. Forever I will praise your name.
juga ya benar kalau godaan manusia itu cuma ada dua, kesulitan dan keberhasilan. Kalau teman-teman sadari ketika kesulitan datang, kita tuh cenderung menyalahkan Tuhan atas apa yang sedang kita hadapi. Isi doa kita jadinya seringkali mengeluh. Tuhan kok gini sih? Kenapa jadinya begini? Padahal saya maunya begitu. Isinya bukan lagi minta tolong, isinya bukan lagi minta penyertaan Tuhan, tapi ya kita mengeluh. Sama ketika keberhasilan datang dalam hidup kita. Ketika keberhasilan datang dalam hidup kita, kita bermegah diri. Kita merasa bahwa semua keberhasilan itu datangnya dari diri kita sendiri, atas usaha kita sendiri. Lupa kalau keberhasilan itu juga sebenarnya datangnya dari Tuhan. Tuhan yang menyertai setiap usaha kita, menyertai setiap langkah kita sampai kita berhasil. Lucu ya, Tuhan dilupakan di dua momen kehidupan kita, keberhasilan dan kesulitan. Saya pernah pikir kalau Tuhan yang lupa gimana ya hidup saya? Gimana kalau Tuhan ngelupain saya? Saya pikir kecenderungan manusia malah jadinya ya udahlah, toh Tuhan pas kesulitan dan keberhasilan itu juga karena saya. Kok kita kembali diingatkan hari ini bahwa merasa sulit bukan berarti berpaling dari Tuhan, bukan kita malah melupakan Tuhan, melainkan kita tahu kepada siapa kita menangis, kepada siapa kita minta tolong. Ketika kita berhasil bukan berarti merasa bangga atas usaha sendiri dan lupa dari mana keberhasilan itu datang. Seharusnya kita tahu yang setia menyertai kita dalam kesulitan dan keberhasilan itu ya Tuhan itu sendiri. Saya mengajak teman-teman dengan setengah suara menaikkan satu lagu ini. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan maafkan saya kalau saya sempat melupakan Tuhan. Tuhan Yesus, dengar doaku. Di dalam sakitku, aku harap pertolonganmu. Tuhan Yesus, aku datang sujud. Topanglah kakiku pada jalan. Di sepanjang hari ku menantimu, berapa lama lagi harus mengeluh, jauhkan daripadaku segala duka dan derita. Hanya di Kau Yesus pengharapanku, di dalam pergumulan Kau penolongku, tetap
Kami tahu ketika kesulitan itu datang, kami selalu menyalahkan-Mu untuk apa yang terjadi. Sama, ketika keberhasilan datang pun, kami melupakan dari mana keberhasilan itu datang. Godaan banyak muncul Tuhan ketika itu berkaitan dengan kesulitan dan keberhasilan. Tapi Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami untuk apa yang menjadi godaan kami atas kesulitan dan keberhasilan itu. Mampukan kami untuk terus mengingat-Mu dalam apapun keadaan kami Tuhan. Ingatkan kami untuk apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Karya keselamatan di atas kayu salib itu hendaknya Tuhan tanam dalam hati kami masing-masing. Ini anak-anak-Mu Tuhan yang berdosa, jauh dari sempurna Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, dipersilakan untuk berdiri. Bagi setiap orang yang telah diampuni dosanya oleh Tuhan, marilah dengarkan berita anugerah yang diambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Allah telah melepaskan umatnya dari kuasa kegelapan dan memindahkan mereka ke dalam kerajaan anaknya yang dikasihi. Yang melaluinya mereka memperoleh penebusan dan pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Jika ada satu kebenaran yang harus kita pegang erat, itu adalah Tuhan kita. Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Dia adalah sandaran kita saat kita tertekan. Dia adalah kawan abadi kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari teguhkan hati kita dan nyanyikan kesanggupan kita, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, temanku terdekat. Padanya aku bersama.
Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus sebelum merenungkan firman Tuhan. Engkaulah Yesus segala-galanya dalam kehidupan kami. Engkaulah penopang yang teguh saat kami susah berkesah. Setiap kami datang kepadamu, Engkau senantiasa menyambut kami dan Engkau senantiasa menjadi sandaran dan penghibur kami. Engkaulah Yesus segala-galanya teman terdekat kami. Kami berserah dan kami pun ditopang untuk menjalani kehidupan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua juga karena anugerah pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu kami terus rindu bahwa kami senantiasa makin dekat, makin lekat kepada Engkau ya Allah, hingga kami boleh terus menikmati berkat-berkat-Mu dan juga menyalurkan berkat itu bagi sesama kami. Dalam perhimpunan kami menyediakan diri untuk diisi oleh firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar, bahkan kami juga rindu untuk terus dimampukan menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita diambil dari Lukas pasal 21 ayat 5 sampai dengan 19. Mari kita bangkit berdiri. Lukas pasal 21 ayat 5 sampai dengan 19. Demikian dituliskan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah, betapa bangunan itu dihiasi dengan batu-batu yang indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Adapun apa yang kamu lihat di situ, akan datang waktunya ketika tidak ada satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan semua itu akan terjadi? Apa tandanya apabila itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia dan saatnya sudah dekat.' Janganlah mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi kesudahan tidak segera datang." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada kelaparan dan sampar. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Namun sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu untuk tidak memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah semua lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu. Beberapa orang di antara kamu akan mereka bunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Di dalam ketabahanmu kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan juga memelihara firman-Nya dalam kehidupan keseharian kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema tetap bertahan. Saudara-saudara, bayangkan kalau saudara itu mengikuti lomba maraton. Ada yang lagi demen ikut maraton?
Oh, lagi tertarik ya. Kalau ikut lomba maraton, di awal kita masih penuh energi, masih full energi, masih semangat, masih seger, masih bugar. Lalu lama kelamaan kita akan merasa ya di tengah jalan udah mulai terasa lelah, mungkin juga merasa haus, bahkan aduh pengen berhenti gitu ya. Kapan capai garis finish? Tapi justru hadiah hanya akan diberikan bagi mereka yang bertahan sampai dengan garis akhir. Bagi para pelari maraton. Begitu juga kehidupan iman kita. Ada saatnya kita ingin menyerah karena mungkin ada tantangan, ada godaan atau kekecewaan. Tetapi Yesus dalam Lukas pasal 21 secara khusus di ayat 19 mengatakan bahwa dengan ketabahanmu, itu dalam terjemahan Alkitab baru yang kedua. Tapi kalau kita lihat di terjemahan baru edisi yang pertama, itu kata yang dipakai bukan ketabahanmu, tapi ketekunanmu. Dan menurut saya bagian ini juga bagian yang perlu dicermati. Bukan hanya dengan ketabahan kita, tapi juga dengan ketekunan kita. Dikatakan oleh Yesus bahwa kita akan memperoleh hidup. Artinya, iman yang sejati adalah iman yang bertahan. Kalau kita adalah pengikut Kristus, kita mau ada dalam Kristus, kita punya iman yang sejati adalah iman yang bertahan sampai pada kesudahannya nanti. Dunia itu bisa goyah, tapi iman jangan goyah. Seperti tadi disampaikan ya oleh pemandu liturgi kita, ada 2 godaan yang kadang bisa menyesatkan orang percaya dalam kehidupan imannya. Yang pertama adalah ketika berada dalam kehidupan masa tenang atau masa tenang. Ketika hidupnya lagi baik-baik saja, ketika segala sesuatunya berjalan dengan aman, dengan tentram, dengan lancar. Ternyata bagian ini juga bisa menjadi godaan atau bisa menjadi tantangan. Karena di tengah situasi itu orang bisa kemudian jadi lupa Tuhan. Ketika aman, damai, sejahtera, pekerjaan lancar, bisnisnya maju, menganggap bahwa itu semua karena usahaku, karena kerja kerasku, karena ketekunanku, karena perjuanganku, karena kemampuanku. Semua yang bisa dicapai itu karena apa yang sudah aku kerjakan, apa yang sudah aku perjuangkan. Hingga pada akhirnya melupakan Tuhan dan menjalani hari-hari bahkan untuk kesenangan diri. Bisa jadi kemudian lupa untuk membangun persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah, dalam doa, bersama dengan juga saudara-saudara seiman. Membuat fokus hanya pada kemegahan untuk apa yang sudah bisa dinikmati, untuk apa yang sudah bisa dicapai. Lupa memberlakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Bahkan kemudian lupa lagi untuk hadir menjadi berkat bagi sesama. Apa yang sudah dicapai dipertahankan, bahkan mungkin sampai dengan menindas, menekan, mencelakakan orang lain, apapun dikerjakan demi untuk mempertahankan apa yang saat ini sudah dicapai. Ia berbelok dari Tuhan, dalam kemapanan, dalam kehidupan yang baik. Ia hidup dalam kemegahan dunia, bukan dalam kemuliaan Tuhan. Lupa bahwa segala kemegahan dunia ini akan runtuh dan tidak kekal. Yang kedua, yang bisa menjadi godaan bagi kita adalah ketika kesusahan, ketika penderitaan. Kesusahan, penderitaan pun dapat membuat seseorang beralih dari Tuhan. Bukan makin dekat, makin lekat, makin bersandar berpengharapan kepada Tuhan. Tapi bisa juga membuat kita meninggalkan Tuhan. Ada orang-orang yang sedang mengalami kesusahan justru meninggalkan gereja. Ia bahkan tidak lagi berdoa mendengarkan firman Tuhan. Kesusahan yang besar membuatnya hilang arah dalam menentukan jalan hidupnya. Ia menggunakan kekuatan sendiri, mencari jalan keluarnya sendiri atas kesusahan yang dia alami. Dan pada akhirnya kesusahan hidup melemahkan ia dan meninggalkan Kristus. Ia lupa bahwa ia memiliki Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang penuh kasih, yang menyertai. Bukan hanya di musim panen tapi juga musim kering. Juga Tuhan hadir bersamanya hingga pada waktunya. Juga bisa memanen dan menuai lagi. Kesusahan bisa membuat ia kehilangan iman, kehilangan pengharapan, kehilangan kesetiaannya kepada Kristus. Nah sekarang kita ada di mana? Apakah jangan-jangan kita ada di bagian yang pertama,
ada di kondisi baik, aman, damai, dan mulai menjauh dari Tuhan, mulai lupa kepada Tuhan, mulai tidak lagi membangun persekutuan dengan Tuhan? Atau kita di bagian yang kedua, bahwa ada pergumulan, ada beban kehidupan yang menyiksa kita, menderitakan kita, menghimpit kita, hingga kita mulai bertanya, Tuhan bersama aku enggak? Tuhan membersamai aku enggak? Tuhan mengerti enggak apa yang sedang aku alami? Tuhan hadir enggak dalam perjuanganku untuk bisa pada akhirnya melewati penderitaan yang sedang kita hadapi? Bagaimana kita tetap bertahan dalam kesetiaan kepada Kristus di tengah situasi dunia yang bisa goyah, tapi kita dipanggil untuk iman jangan goyah. Kalau kita cermati di ayat 5-7, di sana para murid sedang memuji, sedang mengagumi keindahan bait Allah. Betapa bangunannya baik, betapa batu-batunya yang indah dari berbagai barang persembahan yang dipakai untuk membangun bait Allah. Tetapi di tengah kekaguman, di tengah pujian yang sedang mereka sampaikan, Yesus menubuatkan bahwa itu akan runtuh. Apa yang indah, apa yang megah, apa yang baik itu pada waktunya akan runtuh. Dan ini membuat mereka terkejut dan bertanya, kapan hal itu terjadi? Apa tanda-tandanya? Murid pengen tahu waktu dan tanda kehancuran bait Allah dan akhir zaman. Dan ini juga mengingatkan kita ya, bahwa kecenderungan manusia ingin tahu masa depan, tetapi Yesus lebih menekankan bagaimana sikap hati yang benar daripada pengetahuan tentang waktu. Oleh karenanya Yesus memberikan peringatan dan penghiburan. Dikatakan bahwa sebelum akhir zaman tiba, umat percaya akan mengalami penderitaan, tetapi mereka dipanggil untuk bertahan dan tetap percaya. Gak soal waktunya kapan, gak soal tanda-tandanya seperti apa, tetapi Tuhan mempersiapkan hati, mengingatkan para murid pada saat itu bahwa nanti orang percaya akan mengalami penderitaan, tapi mereka yang dipanggil untuk bertahan dan percaya akan bisa menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Fokusnya bukan kapan, tapi bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Bukan durasi, tapi bagaimana kita mengisi kehidupan ini. Saat menanti kedatangan Tuhan. Dunia yang kita lihat sekarang ini kan wah canggih banget teknologi. Bahkan yang kita kejar mungkin status, yang kita kejar ada kesenangan. Oleh karenanya banyak orang kemudian jadi hedon. Tapi semuanya itu bisa hilang. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan meletakkan harapan pada hal yang sementara. Bangun hidup di atas dasar yang tidak tergoyahkan, yakni Kristus. Kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, hendaknya punya iman yang berakar kepada Kristus. Kepada firman yang disampaikan oleh Kristus. Bukan hanya pada tanda atau pengalaman spiritual yang dicari juga oleh para murid. Apa tandanya? Mazmur 62 ayat 7 mengingatkan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang sebab daripadanya lah harapanku. Jadi mari kita tidak meletakkan segala sesuatu atau harapan kita pada hal yang sementara. Bangun hidup di atas dasar yang tidak pernah tergoyahkan, yakni Kristus. Dunia bisa goyah tapi iman jangan goyah. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap tenang di tengah kacau yang mungkin akan terjadi. Ayat 8-11 mengatakan bahwa akan ada perang, akan ada gempa, akan ada kelaparan, akan ada situasi-situasi yang menakutkan. Tapi Yesus menubuatkan keadaan dunia yang penuh kacau itu. Perang, gempa gitu ya, gempa bumi, kelaparan, wabah, hal-hal yang menakutkan, itu memang harus terjadi dahulu. Yesus menubuatkan keadaan dunia yang penuh kekacauan, tetapi semua peristiwa itu bukan akhir, tetapi bagian dari rencana Allah. Kalau sekarang kita ada dalam kemelut, kita ada dalam penderitaan, kalau sekarang kita mungkin ada dalam kesesakan, ada dalam himpitan, itu bukan akhir dari perjalanan kehidupan kita. Itu bukan ujung dari akhir perjalanan kehidupan kita. Sebab di dalam Kristus bahwa ada rencana Allah yang indah, yang terbaik dalam kehidupan kita.
Jadi kalau sekarang kita lagi gak baik-baik aja, tetap berakar kepada Kristus. Tetap miliki iman kepada Kristus. Bukan malah meninggalkan, bukan melupakan, bukan menjauh. Karena ingat, bahwa bagian ini memang mesti harus dilewati, harus dijalani, dihadapi. Tetapi bukan akhir dari perjalanan kehidupan kita. Ia juga berkata, jangan terkejut. Kehidupan ini memang tidak stabil, tetapi orang percaya tidak boleh hidup dalam ketakutan. Iman sejati membuat kita tenang, karena tahu Tuhan tetap berdaulat atas kehidupan kita, bahkan atas sejarah kehidupan kita, sejarah dunia ini. Tuhan berdaulat. Dunia memang tidak stabil, tapi Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kita. Di tengah berita buruk yang mungkin kita dengar, yang kita alami, tekanan, ada yang masih studi? S2 mungkin ya, S3 ya. Di tengah tekanan studi, di tengah beban pekerjaan, ya, atau pergumulan masa depan, aduh umur segini kok aku belum dapat jodoh ya. Dari tahun ke tahun belum juga berubah doanya. Ya. Saya jadi ingat nih ya, semalam tuh ada sepupu saya datang. Biasanya kalau kita datang waktu lagi doa makan itu disempilin, ya. Ada doa syafaat sekalian juga gitu. Karena kadang-kadang nggak bisa ketemu lagi, kayak tadi aja udah nggak ketemu, cuman malam doang. Tadi pagi saya udah berangkat, dia baru bangun gitu ya. Lalu semalam ketika kami berdoa makan malam, ya, tiba-tiba saya keinget, iya biasanya doa jodoh supaya dia dapat pasangan. Tapi semalam dia datang bersama dengan suaminya, ya. Baru nikah 27 Oktober yang lalu. Saudara-saudara, memang kadang-kadang kita diminta untuk tetap terus ada dalam pengharapan gitu ya. Tapi pada waktunya juga akan ada ujungnya, ada akhirnya. Kalau doa kita sekarang masih sama, tetap tekunlah, tetap setialah dalam doa itu. Nanti pada waktunya Tuhan juga akan ubahkan kehidupan kita. Belajarlah untuk tetap tenang dalam doa kita. Filipi 4 ayat 6-7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tuhan ingatkan kita gak usah khawatir tentang apapun, bahkan di dalam penderitaan, dalam kesesakan, sebab Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Dan dia mengingatkan kepada kita di ayat 12-17, gunakan setiap tantangan yang ada dalam kehidupan kita sebagai kesempatan untuk bersaksi. Sepupu saya tadi itu, ya pernah juga patah hati. Yang lalu dia sempat cerita, Kak, akhirnya ada nih jawaban doanya, ya. Dapat kenalan dokter pula, ya. Menurut dia udah oke nih, baik gitu. Tapi terus putus, ya. Baru kemudian nikah sama yang sekarang, ya. Dia menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan, ya. Ketika ada pengalaman patah hati, tapi kemudian Tuhan juga tetap menolong, tetap menopangnya untuk memulihkan rasa patah hatinya hingga berani lagi untuk bangun relasi. Ya, sampai pada akhirnya bisa menikah. Sebelum semua bencana besar terjadi, murid-murid dikatakan akan mengalami penganiayaan karena iman mereka. Tapi penderitaan itu bukan tanpa makna. Justru jadi kesempatan untuk bersaksi bagi para murid. Kesulitan hidup bisa jadi tempat, wadah, sarana, panggung kesaksian buat kita. Tuhan memakai penderitaan untuk menyatakan kemuliaannya. Yesus menubuatkan penganiayaan, bahkan itu akan terjadi dari orang terdekat. Ya tadi ya, orang tua, keluarga, saudaramu, sahabatmu. Tapi ia berkata, hal itu akan jadi kesempatan untuk kamu bersaksi. Tuhan berpesan bahwa kita bisa pakai pengalaman duka, pengalaman terluka, pengalaman penderitaan, kesulitan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saat kita mungkin diremehkan karena iman kita, jangan malu. Saat kita mungkin diremehkan karena apa yang ada dalam diri kita, dalam kita setia mengikut Tuhan, jangan goyah, tetaplah jadi terang lewat sikap, perkataan, dan keteguhan iman kita. 1 Petrus 3 ayat 15 mengingatkan kita, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban tentang pengharapan yang ada padamu. Yesus mengingatkan kita bahwa Roh Kudus berikan kita kekuatan, hikmat, keberanian kepada mereka yang juga ada dalam tekanan. Dalam tekanan Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian.
Dia memberi hikmat kepada kita untuk bicara, untuk bertindak dengan benar. Bahkan tadi dalam teks Alkitab dikatakan ya, hikmatnya akan menuntun kita untuk kita berkata-kata. Jadi jangan siapkan segala sesuatu pembelaan untuk dirimu. Tuhan sendiri yang akan menuntun bagaimana kamu berhadapan dengan situasi-situasi yang pada akhirnya kemudian bisa dipakai menjadi kesaksian. Dan ketabahan atau ketekunan, kalau kita tetap merujuk pada TB1, itu jadi kunci. Yesus menegaskan bahwa Tuhan memperhatikan setiap detail hidup kita. Tidak sehelai rambut pun hilang tanpa seizinnya. Jadi kalau kita sisiran ada rontok itu seizin Tuhan. Gak sehelai rambut pun hilang tanpa seizin Tuhan. Setiap detail dalam kehidupan kita ada dalam kendali, ada dalam kedaulatan Tuhan. Bukan berarti murid-murid gak menderita ya. Bukan berarti kita juga gak imun, gak luput dari yang namanya kesusahan, penderitaan, perjuangan. Tapi penghiburan kita, pengharapan kita bahwa hidup kita sepenuhnya ada dalam kuasa kasih Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang senantiasa mengarahkan pandangnya pada kita. Tidak ada penderitaan yang terjadi tanpa seizin Tuhan, itu jadi jaminan perlindungan buat kita bahwa kita akan tetap aman di dalam Tuhan. Tuhan memelihara umatnya dengan kasih dan kuasanya. Ia peduli pada setiap detail hidup kita. Tadi pagi sebelum saya kesini, saya cerita dulu di sekolah minggu kelas besar. Itu ceritanya tentang Sadrak, Meshak, Abednego. Masih ingat? Dimasukin kemana? Ke gua? Ke gua atau kemana? Gua api ya. Ke perapian yang menyala-nyala ya. Lalu bahkan perapiannya itu dipanaskan sampai 7 kali dari semestinya. Sadrak, Meshak, Abednego dimasukkan ke situ karena tidak taat. Diminta untuk menyembah patung Raja Nebukadnezar, mereka gak mau. Mereka tahu bahwa di dalam iman mereka harus menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada patung. Akhirnya dimasukkan ke situ. Tetapi apa yang terjadi? Sekalipun dalam perapian yang menyala-nyala, diluputkan. Keluar rambutnya gak hangus, pakaiannya tetap dalam keadaan yang baik, dalam keadaan seperti semula sebelum masuk ke perapian yang menyala-nyala. Hidup kita ada dalam perlindungan Tuhan. Bahkan ketika rasanya tuh kayak udah di tengah bahaya. Ada dalam panas api yang menyala-nyala, dikalipatin 7 kali lagi panasnya. Saudara-saudara, walau lelah, mari jangan menyerah. Bertahan itu bukan soal kuat. Ya kita tahu bahwa kita juga kadang gak kuat. Tetapi soal percaya kepada Tuhan yang pegang hidup kita. Dan disitulah kita beroleh kekuatan. Suatu kali ada yang cerita, aduh Kak rasanya tuh aku kayak udah di lumpur, hisap udah di sini nih. Udah tinggal dikit lagi gitu ya untuk bisa bertahan. Kalau kita memandang lumpurnya ya gak bisa bertahan. Tapi kita mau tetap pandang Kristus, percaya kepada Kristus yang pegang hidup kita. Sebab berbahagialah orang-orang yang bertahan dalam pencobaan. Seperti dikatakan Yakobus 1 ayat 12. Bertahanlah sampai akhir. Keselamatan bukan milik mereka yang hanya percaya di awal. Seperti lari maraton, kemenangan itu bukan hanya yang semangat di awal, tapi sampai akhir dalam kesetiaan. Ketekunan, dalam bahasa aslinya itu kesabaran yang aktif, terus maju, terus melangkah walau sedikit, kecil-kecil, tetap percaya, tetap setia. Ketekunan, ketabahan adalah tanda iman kita kepada Tuhan. Tuhan gak mencari ya orang yang sempurna, tapi orang yang tidak menyerah. Yesus tidak menjanjikan hidup kita tanpa masalah. Tapi hadirnya kuasa dari Tuhan untuk kita mampu bertahan. Dunia boleh goyah tapi iman harus tetap berdiri teguh. Sebab orang yang berpegang pada Kristus tidak akan pernah binasa. Tantangan boleh datang, tapi kesetiaan kepada Tuhan harus tetap kita jaga. Bertahan bukan karena kuat sendiri, tapi karena Tuhan yang memampukan kita. Dan kemenangan sejati bukan ketika kita menghindari penderitaan, tetapi ketika kita setia melewati berbagai macam musim kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tetap bertahan itu tema kita hari ini,
Sebab dengan ketabahan dan ketekunan dari setiap kita yang mau bertahan, kita akan memperoleh hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk tetap bertahan di tengah tekanan kehidupan ini, dalam iman kami yang teguh kepada Kristus walaupun dunia bisa goyah. Juga di dalam kehidupan kami yang mau tetap tenang sekalipun sedang kacau, karena kami tahu bahwa Tuhan senantiasa membersamai kami. Dan biarlah kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kami dengan dinamika yang ada di dalamnya, kami pakai untuk menjadi kesaksian, mempermuliakan nama Tuhan. Kalaupun iman kami mulai goyah, kuatkanlah kami kembali. Biarlah kami setia sampai akhir, karena kami percaya Engkaulah sumber kekuatan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu. Ada sensora morum kah bagian ini? Enggak ya. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kami menyatukan hati kami datang kepadamu ya Tuhan, mau menaikkan syafaat kami. Kami berdoa kiranya setiap firman yang sudah boleh taburkan hari ini tidak berlalu dengan sia-sia. Tapi ketika kami mendengarkan, biarlah Tuhan yang terus menuntun untuk kami punya pemahaman sesuai dengan kehendak Kristus dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk teman yang berulang tahun, yakni untuk Fani Dijaya dan juga Felicia Gracia. Kiranya Tuhan yang sudah menyertai mereka sampai dengan di usia yang baru ini, Tuhan juga yang akan sertai mereka dalam perjalanan ke depan. Biarlah kiranya ya Tuhan Kau anugerahkan mereka kesehatan yang baik. Tuhan berikan kepada mereka sukacita dalam menjalani kehidupan. Tuhan juga yang senantiasa melindungi, menjaga dan memelihara kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap pengharapan yang mereka miliki. Tuhan juga dengar, kabulkan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa kiranya dengan bertambah usia, bertambah pula kasih mereka kepada Tuhan dan juga kasih mereka kepada sesama. Kami saat ini juga mau berdoa untuk pergumulan pekerjaan. Kami mensyukuri untuk pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan biarlah kami boleh tekun dalam pekerjaan kami, sehingga itu boleh menjadi jalan berkat Tuhan. Kami berdoa pula untuk kehidupan keluarga. Kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, tapi biarlah kiranya cinta Tuhan yang menyempurnakan kami, yang mengikat dan mempersatukan relasi dalam keluarga kami. Kami juga mau berdoa kiranya Engkau memberkati bagi kami yang sudah punya pasangan hidup atau yang sedang menantikan pasangan hidup. Kami percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam perjalanan kehidupan kami. Biarlah kiranya ya Tuhan, kami senantiasa menjalani kehidupan ini dalam kasih kami kepada Tuhan, kasih kami kepada sesama, juga dalam penantian pasangan hidup. Kami percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kami, juga dalam rencana kehidupan kami
ke depan dalam pergumulan pasangan hidup. Kami berdoa juga untuk pertemanan kami, biarlah kami punya pertemanan yang sehat, pertemanan yang saling membangun, bukan sebaliknya pertemanan yang justru menjadi toksik bagi kami. Kami berdoa kiranya kami hadir menjadi jalan berkat bagi teman-teman kami. Kami boleh nyatakan kasih kami, perhatian kami, teladan iman kami. Kami boleh saling membangun satu dengan yang lain, menyatakan kasih Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Bapa, biarlah melalui pertemanan kami ini, kami juga boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa pula untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami di tengah dinamika yang sedang terjadi di negeri kami. Ada keprihatinan yang kami rasakan. Dan biarlah kiranya kami terus membangun bangsa negara kami dengan apa yang Tuhan anugerahkan dan percayakan kepada kami. Dalam peran-peran kami, dalam tugas tanggung jawab kami sebagai bagian dari negeri ini. Kami membangun perdamaian, keamanan, ketentraman, hidup di dalam kerukunan. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, Kau juga berkati pemerintah bangsa kami mengerjakan bagiannya dengan takut akan Tuhan. Biarlah para wakil rakyat sungguh mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka. Mengupayakan kemajuan, kesejahteraan bagi rakyat, bukan kepentingan bagi diri. Terima kasih ya Tuhan, ini seru doa syafaat kami yang kami akhiri dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Umat dapat memberikan persembahan dan melakukan aksi sedulur dengan cara memasukkan amplop persembahan dan amplop aksi sedulur ke kantong persembahan atau dengan menggunakan QR code yang tersedia di layar dan ditempelkan di kursi di depan. Khusus untuk aksi sedulur dapat melakukan transfer dengan menambahkan nilai akhir nominal 20. Semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita bawa dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan anugerah yang telah Engkau limpahkan pada kami. Sebagai ungkapan syukur kami datang menghadap hadirat-Mu, membawa persembahan kami. Kiranya Bapa kuduskan persembahan ini agar boleh dipergunakan secara tepat dan bijaksana dan dapat menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan, sehingga melaluinya nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Hari ini kita diajarkan banyak tentang bagaimana kita menghadapi kesulitan dan keberhasilan itu. Biarkan iman kita tidak goyah, biar dunia aja yang goyah, tapi iman kita jangan. Biar Tuhan yang senantiasa selalu mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita menjadi pemuda-pemudi Kristen sesungguhnya. Teman-teman, hari ini saya diingatkan banyak banget tentang bagaimana saya meneguhkan iman di dalam Tuhan, karena saya tahu gak gampang, apalagi banyak banget teman-teman yang mungkin bergumul dalam pekerjaan. Kita sebagai pemuda-pemudi yang hidup dalam lingkup pekerjaan banyak banget tantangannya. Tapi apapun itu, biarlah kita lawan apa yang menjadi godaan itu. Meskipun godaannya semenarik apapun itu, biarlah kita tetap setia meneguhkan iman kita. Kita mau angkat pujian ini, kita mau naikkan tekad kita untuk melawan godaan itu dan tetap setia kepada Tuhan. Lawanlah godaan, selalu berteguh. Tiap kemenangan, kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercelah. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang berjaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tertekan. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya,
silakan duduk. Teman-teman boleh bersaat teduh sejenak.